Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, dan ini saya mau sharing soal Khofifah yang menolak menjadi bacawa pres Anies Baswedan. Entah siapa yang menawarinya, yang jelas ada berita yang mengatakan demikian. Alasannya katanya takut. Luar biasa, takut sama siapa ya? Oke, coba kita bacakan dan nanti kita ulas ya, apa yang dituliskan oleh inilah.com ini salah satunya. Oke, Khofifah tolak jadi cawapres Anies Baswedan, alasannya takut. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara tegas menolak untuk dicalonkan menjadi calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy mengatakan pihaknya sudah mencoba melakukan pendekatan dan menawarkan posisi cawapres kepada Khofifah. Namun Khofifah menolak dengan alasan tidak berani mendampingi Anies. Dia nggak mau atau nggak berani, ucap Gus Coy. Sebagai informasi, nama Khofifah memang santer disebut sebagai kandidat kuat bakal cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sosok Khofifah dinilai bisa melengkapi Anies untuk menggait suara dari kalangan Nahdlatul Ulama, khususnya di wilayah Jatim. Nah, inilah kelemahan demokrasi ya, yang sering disebut. Kita tidak mencari orang yang terbaik di antara kita, tapi mencari orang yang bisa dipilih. Itu beda orang yang terbaik sama orang yang bisa dipilih. Nasdem sendiri sudah berkomunikasi langsung dengan Khofifah terkait hal tersebut, namun akhirnya Khofifah menolak untuk diusung. Usai penolakan tersebut, Nasdem tidak lagi mendorong sosok tertentu untuk menjadi cawapres. Sebab Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk memilih cawapresnya. Terserah Anies, ujarnya. Sebelumnya Anies mengundurkan jadwal pengumuman cawapres karena masih akan menjaring beberapa calon. Selain itu Anies juga mengaku menambahkan satu kriteria untuk figur cawapresnya. Satu kriteria tersebut adalah sosok itu harus memiliki rekam jejak bersih dan memiliki sikap yang berani. Ya sahabat era sekalian ya. Banyak yang menengarai ya termasuk saya bahwa salah satu alasan Anies mengungkapkan kriteria 0 itu, kriteria berani dan bersih itu adalah dalam kasus yang terkait dengan Khofifah ini. Karena begitu Khofifah disebut sebagai cawapres Anies Baswedan, tiba-tiba kantornya digeledah. Dan sejak itulah kelihatannya Khofifah tidak berani lagi go forward. Tapi apakah Khofifah mau sebagai calon wakil presiden? Ya seandainya mungkin ya, tidak ada ancaman seperti kasus-kasus yang sering menyandra tokoh-tokoh politik tersebut, atau katakanlah mau diutak-atik kasusnya, ya mungkin dia mau. Let's say misalnya yang meminta adalah Prabowo Subianto dan istana merestui, ya dia mungkin saja mau. Sepanjang tadi tidak ada diutak-atik. Atau sebaliknya faktor Khofifah dan faktor Putri dan NU-nya serta Jawa Timurnya itu ingin dinolkan, dinetralkan dengan katakanlah misalnya Ganjar berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian Prabowo Erick Thohir, dan Anies Baswedan bukan Khofifah. Misalnya Yeni Wahid dianggap faktor NU-nya jauh lebih kecil gradasinya dibandingkan Khofifah misalnya. Jadi nanti faktor NU-nya tidak ada atau kurang, sementara persaingan nanti akan berlangsung secara bebas-bebas begitu saja untuk menggait suara NU, tetapi dengan hitungan secara tradisional suara NU akan jauh lebih kepada Ganjar Pranowo karena secara tradisional NU selama ini memang lebih dekat ke kelompok-kelompok nasionalis
ketimbang kelompok Islam kanan misalnya. Itulah realitas politik. Itu seperti persaingan masa lalu Masyumi dengan NU ya. Jadi NU lebih dekat dengan PNI, lalu Masyumi adalah partai Islam luar Jawa. Kalau kita lihat konteks masa lalu yang masih adalah rasa-rasanya ya, perbedaan antara Islam modernis dan Islam tradisional itu. Tetapi kembali lagi kepada Khofifah ya. Karena itu Anies mungkin berpikir, wah pusing-pusing amat. Kalau kita mau bicara tentang misalnya tambah suara dari kalangan kelompok tertentu atau kelompok Islam tertentu atau kelompok kedaerahan tertentu. Kalau sang calon yang mau dijagokan tidak berani go forward. Ya, tidak berani move forward. Karena khawatir ada kasus-kasus yang membelenggu dirinya. Karena itulah Anies Baswedan kemudian menyebut ya harus bersih, harus berani ya, tidak apa istilahnya, tidak malu-malu untuk mengatakan mendeklarasikan saya mau mendampingi Anies all out. Tapi kalau masih sembunyi-sembunyi, itu kelihatannya mungkin Anies menganggap wah ini cari aman saja. Sementara ini ya for the time being yang berani secara terang-terangan di satu sisi dalam perspektif positifnya ya adalah AHY. Tapi dalam perspektif yang negatif orang menganggap wah AHY nempel terus nih ke Anies Baswedan agar dicari agar dipilih sebagai calon wakil presiden. Sementara nama lain terlihat tidak nempel atau tidak berusaha untuk nempel atau nggak ngerti kita apakah ada perbincangan di belakang layar. Misalnya Anies dengan Yeni Wahid, kalau seandainya Khofifah sudah jelas mundur, atau misalnya Anies dengan Gatot Nurmantio, seandainya memang Gatot termasuk calon yang dinominasikan dan dijagokan juga, dan jangan lupa misalnya Abah Raos dari Jawa Barat, ulama karismatik itu mendukung Gatot sebagai wakil presiden Anies Baswedan. Apakah kemudian akan dengan AHY yang sudah secara jelas-jelas menunjukkan kebersamaan seperti chemistry, mengantar haji, menjemput haji dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu ya sahabat RH sekalian, itu dilema menjadi oposisi karena mudah sekali kemudian kekuasaan mengutak-atik atau dalam tanda kutip menyandra mereka-mereka yang dianggap punya potensi masalah. Terutama masalah-masalah yang bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi ya. Begini kalau sikap saya ya, kalau seandainya yang dipilih AHY ya kita turut ya sebagai orang yang punya preferensi kepada Anies Baswedan. Kalau dipilih Gatot Nurmantio nurut juga ya. Yang paling penting adalah kembali kepada kriteria tadi, kriteria yang 5+1 atau 4+1 ya. 1 kriteria adalah membantu kemenangan, 2 mengakrabkan atau merekatkan koalisi, ya. 3 itu membantu pemerintahan, ya. 4 punya chemistry, ya. Visi dan misinya sejalan, itu bisa 4 dan 5. Lalu ya kriteria 0 tadi, berani dan tidak bermasalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.